Oke, kali ini soal-soal asam tipe-tipe soal asam yang ada di tes tulis. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa tes asam rangkaiannya terdiri dari tes tulis dan tes wawancara dan kesehatan dan kebugaran gitu. Jadi sebelum melewati tes wawancara dan kesehatan dan kebugaran, kalian harus melewati tes tulis ini dulu gitu. Jadi ini tes yang paling persentase kegugurannya atau persentase lolosnya itu lebih sulit daripada tes yang ini ya, ke wawancara dan kebugaran itu tadi. Oke, tes tulis. Nah, tes tulis ini terdiri dari TPA dan bahasa Inggris. Oke. TPA, tes potensi akademik. Nah, kalian nanti selain di OSM STAN, di SNMPTN juga akan menemui TPA. Cuman standarnya beda gitu aja. Nah, kemudian ada tes bahasa Inggris. Nah, TPA ini di OSM STAN apa aja nih? Beda dengan SNMPTN agak beda gitu. Jadi tiap-tiap TPA itu beda komposisinya gitu. Misalkan TPA-nya STAN itu komposisinya apa aja, TPA-nya SNMPTN itu apa aja gitu. Itu beda-beda gitu. Nggak melulu TPA ini seperti itu gitu. Nah, TPA OSM STAN ada beberapa ini ya, beberapa kategori atau golongan. Tidak ada penggolongan khusus, cuman kalau saya menggolongkannya itu ada 3 secara umum. Pertama, kemampuan verbal. Kedua, kemampuan kuantitatif. Tiga, logika. Kemampuan verbal ini adalah kemampuan dalam hal penguasaan bahasa ya. Sekitar 35 soal. Kemudian kemampuan kuantitatif ini kemampuan hitung-hitungan gitu. Jadi kemampuan matematika lah, kemampuan logik di matematikanya, menghitung. Ada sekitar 45 soal nih. Kemudian kemampuan logika atau penalaran. Nah, ini ada sekitar 40 soal gitu. Jadi kemampuan verbal ini sinonim, terdiri dari sinonim, tonim, kosakata. Kemudian ada bacaan. Jadi bacaan soal seperti bahasa Indonesia itu. Kemudian ada analogi verbal. Analogi verbal itu seperti gini, misalkan pensil dan buku, nanti analog dengan apa, A, B, C, D-nya. Nah, nanti kalian pilih salah satu pilihan itu seperti di situ gitu. Nah, jadi seperti ini ya tes analogi verbal. Jadi tes analogi verbal itu enggak tes kemampuan verbal itu enggak butuh waktu yang lama, kecuali di bacaan mungkin agak lama sedikit. Cuman nanti ada triknya lah. Jadi untuk sinonim, antonim, kosakata ataupun analogi verbal itu nggak butuh waktu yang lama gitu. Jadi mungkin 5 detik lah. Kalian bisa, kalau kalian kemampuan verbalnya bagus, maksudnya penguasaan kosakatanya luas atau sering-sering baca gitu, kalian pasti cepat dan bener ngerjain soal ini gitu.
Nah, emang soal ini emang tantangannya di situ gitu. Jadi soal-soalnya nggak butuh waktu yang lama ngerjainnya, cuman ya itu tergantung pengetahuan masing-masing. Meskipun nanti ada beberapa cara ini ya, beberapa tips-tipsnya ya, cuma nanti akan dijelasin nanti ketika membahas masing-masing soal. Nah, kemudian ada kemampuan kuantitatif atau kemampuan hitung-hitungan. Nah, kalau ini benar-benar skill. Nah, skill dari sebuah pembiasaan, dari latihan. Nah, ini benar-benar uh, hitung-hitungan gitu. Jadi ada beberapa soal cerita atau kadang soal langsung operasi matematika, itu di kemampuan kuantitatif ini. Ini porsinya cukup gede, yaitu sekitar 45, lebih gede dari kemampuan verbal dan logika, dan isinya hitung-hitungan semua gitu. Jadi ya nggak jadi ya kalian harus ini ya bener-bener perhatian di sini gitu. Latihan, banyak-banyak latihan sehingga kemampuan menghitungnya jadi cepet. Dan ada ini ya, pola yang sama ya, setiap tahun itu ada pola atau uh, tipe-tipe soal yang mirip. Jadi ya banyak-banyak latihan soal akan membuat kalian insting kalian itu bisa nangkep lebih cepat terhadap suatu permasalahan soal gitu. Terus kemudian yang ketiga ada kemampuan logika gitu. Kemampuan logika ini kemampuan penalaran gitu. Bagaimana kalian bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari suatu permasalahan. Misalkan contohnya di sini pertama kemampuan logika analitis atau logika posisi. Jadi logika analitis atau logika posisi ini lebih ke soal cerita gitu. Soal cerita nanti soalnya terbagi menjadi beberapa soal gitu. Soal cerita misalkan panjang gitu, misalkan jika V datang lebih dulu, maka si X akan datang urutan nomor berapa gitu. Pokoknya jika soalnya terdiri dari satu bacaan, terdiri dari beberapa soal. Terus kemudian ada silogisme. Silogisme ini hubungan sebab akibat, atau misalkan sebagian murid SMA kelas 12 ikut UASM STAN. Nah, Andi adalah anak kelas 12 gitu. Jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, ini silogisme. Terus kemudian ada logika barisan. Logika barisan ini kayak barisan bilangan, cuman polanya itu sesuai dengan tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak barisannya bukan barisan yang seperti diajaran di matematika. Logika ini barisannya bisa sesuai dengan inilah, nalar gitu. Jadi urutannya nggak pakai rumus-rumus SN UN gitu, nggak, cuman ya pakai nalar gitu. Terus kemudian ada logika gambar atas gambar. Atas gambar ini kayak urutan gambar gitu. Jadi gambar selanjutnya apa gitu, silahkan dia tebak gitu. Jadi secara umum ini ya tes TPA. Nah, TPA ini terdiri dari 120, minimal benar sepertiganya gitu. Jadi sepertiga 120, 40. Jadi kurang dari 40 kalian pasti nggak lolos gitu. Harus diperhatikan. Kemudian yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini terdiri dari reading,
kemudian ada structure atau grammar. Error recognition ya, sama sih, ini juga termasuk bagian dari grammar sebenarnya. Reading ini bacaan gitu, jadi bacaan seperti bacaan dalam bahasa Inggris lah. Kemudian kalian disuruh pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas gitu. Terus kemudian structure ini kayak grammar, atau ya bisa tenses, bisa modal, bisa apa, sesuai dengan soal-soal grammar lah ya, bukan persaingan. Kalau error recognition ini soal yang di garis bawah gitu, jadi garis bawah A B C D gitu, misalkan yang salah yang mana. Nah kalian disuruh milih di error recognition ini gitu. Untuk soal bahasa Inggris ini merupakan tipe-tipe soal tes TOEFL. Jadi standarnya TOEFL, banyak latihan tes TOEFL, maka kalian akan tahu ya, akan tahu ciri khasnya itu. Ciri khas soal tes TOEFL itu seperti apa. Yang jelas beda dengan tes UN atau tes di sekolah ya. Tes TOEFL ini ada beberapa materi yang tidak diajarkan di sekolah itu, jadi kalian mesti baca bukunya gitu. Jadi harus punya ya, harus pinjem juga nggak apa-apa, yang penting kalian pelajarin buku-bukunya tentang TOEFL gitu. Nah ini tes bahasa Inggris ada 60 soal, minimal bener 20. Jadi TPA minimal bener 40, bahasa Inggris minimal bener 20. Kurang dari itu maka nilai mati, pasti nggak lolos. Harus lebih dari ini keduanya. Itu nggak boleh salah satu, atau apalagi dua-duanya ya, kurang dari persyaratan gitu. Harus dua-duanya melebihi persyaratan gitu. Oke, demikian tentang tes tulis OSM STAN. Semoga bermanfaat.